Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kita kali ini akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat, coba kita perhatikan video berikut ini sahabat. Coba perhatikan sahabat, ini adalah video lintasan sebuah bola rugby ya. Nah, lintasannya ternyata berupa parabola. Nah, parabola itu merupakan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Bagaimana cara kita menentukan persamaannya, persamaan dari kurva parabola tersebut? Nah, itu nanti akan dapat kita pelajari pada materi fungsi kuadrat. Baik sahabat, fungsi kuadrat itu sendiri merupakan suatu persamaan yang memuat bentuk kuadrat. Nah, adapun bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dalam fungsi kuadrat ini nanti, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menggambar grafik atau kurva fungsi kuadrat, kemudian bagaimana tentang karakteristik dari kurva fungsi kuadrat, bagaimana menyusun fungsi kuadrat, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Sahabat, mengenai karakteristik dari suatu kurva fungsi kuadrat, nah sebelum masuk ke karakteristik tentunya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana gambar dari sebuah fungsi kuadrat, bagaimana cara menggambar kurva dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, jika kita gambarkan fungsi kuadrat nanti bentuknya unik semacam ini sahabat. Dia mempunyai titik balik. Ada titik balik minimum seperti gambar yang di sebelah kiri ini, titiknya terbawah ya. Kemudian ada titik balik maksimum seperti gambar yang di sebelah kanan. Titik balik itu juga dinamakan titik puncak atau titik ekstrim. Itu keunikan dari sebuah fungsi kuadrat. Jika digambarkan pasti memiliki sebuah titik balik. Bisa maksimum, bisa minimum. Nah, kapan ya suatu kurva itu memiliki titik balik maksimum? Artinya dia terbuka ke bawah, menghadap ke bawah. Kapan sebuah kurva memiliki sebuah titik balik minimum? Artinya dia terbuka ke atas. Nah, itu nanti berkaitan mengenai karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, mengenai nilainya A, sahabat. Nilai A nanti berkaitan dengan hadapnya kurva. Jika A positif, maka nanti kurva menghadap ke atas. Artinya kurva menengadah ke atas, jadi dia memiliki nilai minimum. Kemudian jika A negatif, maka kurva nanti menghadap ke bawah. Artinya dia memiliki nilai maksimum. Kemudian kaitannya dengan B. Nilai B itu nanti berkaitan dengan letak dari absis titik puncak. Absis itu adalah X-nya ya. Sebuah titik itu punya titik koordinat ya, punya X, Y. X itu absis, Y itu ordinat. Nah, kapan titik puncak nanti berada di kanan Y maupun di kiri Y? Jika A dan B bertanda sama, artinya keduanya sama-sama positif atau mungkin keduanya sama-sama negatif, maka absis dari titik puncak nanti terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Seperti contoh ini yang gambar sebelah kiri, 2 ini ya sahabat, titik puncaknya. Nah, ini saya gambarkan, saya contohkan maksimum minimum berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Kemudian jika A dan B berbeda tanda, artinya jika A positif maka B-nya negatif, jika A-nya negatif maka B-nya positif, maka absis dari titik puncak grafik tersebut terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Saya contohkan seperti yang di sebelah kanan ini, 2 ini ya sahabat, masing-masing puncaknya berada di kanan dari sumbu Y. Kemudian C. C berkaitan dengan titik potong kurva terhadap sumbu Y. Jika C-nya positif, maka akan memotong sumbu Y positif seperti yang gambar sebelah kiri ini, Dek. Ini ya sahabat. Ini adalah sebuah grafik memotong sumbu Y di 10. Kemudian jika C-nya negatif, maka kurva akan memotong sumbu Y negatif. Contohnya sebelah kanan ini. Kemudian mengenai diskriminan, simbolnya D ya sahabat, ini seperti persamaan kuadrat kemarin. Nilai D itu nanti berkaitan dengan perpotongan kurva terhadap sumbu X. Jika D-nya positif, yaitu lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, menyinggung kurva
kurva menjunjung sumbu X, jika D-nya kurang dari 0, maka kurva tidak berpotongan dengan sumbu X. Baik sahabat, kita masuk ke kuis ya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai A, B, C yang mungkin. Nah, nanti silakan sahabat berargumen, silakan komentar di kolom komentarnya channel ini ya. Nah, nanti argumennya A, B, C-nya kalian tentukan. Kemungkinannya nanti bisa berapa saja begitu. Oke, demikian sahabat materi kali ini, semoga bermanfaat, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun.